Ya baik, kali ini kita akan berkenalan dengan Adobe After Effects. Secara umum tampilannya seperti ini ya, mulai dari Adobe After Effects CC Creative Cloud itu sudah menggunakan tampilan model yang seperti ini ya. Jadi menggunakan dark mode ya, membuat mata lebih nyaman. Nah, seperti halnya di Adobe Premiere Pro, tampilannya di sini ada window project, kemudian di sini juga ada efek control ya. Selanjutnya di sini adalah Windows untuk monitor, di mana kita nanti bisa melihat hasilnya, tampilan videonya. Di sebelah kanan nanti di sini ada efek, info, audio, preview dan seterusnya. Ya, termasuk nanti pengaturan paragraf, karakter, font dan sebagainya. Nanti ada di sana. Untuk menunya ada di sebelah atas seperti biasa, dan toolnya ada di bawahnya. Ada home, ada arrow, hand, selection tool dan sebagainya. Ada text juga ya, ada di sini. Dan untuk pengaturan tampilan atau layout itu bisa Anda dapatkan di bagian kanan atas sebelah sini ya. Ya, bagaimana defaultnya, fungsi ketika layout untuk belajar, layout standar, layout small screen ya, atau Anda bisa mengcustom layout versi Anda sendiri, nanti bisa disimpan di sini. Nah, kemudian video tracknya bisa nanti Anda susun di bagian bawah. Di sini, ini adalah tempat video track, video 1, video 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, bisa puluhan video track yang bisa Anda susun di sini. Kemudian ada timelinenya nanti di sini. Ya, nanti ada tempat keyframe, tempat untuk play ya, time slider dan sebagainya. Ini adalah tampilan secara umumnya seperti ini. Nah, untuk membuat satu buah file ya, tentu saja kita harus memulainya dengan file new project ya. Dan new project. Nah, di sini kemudian akan terbuatlah project baru. Langkah berikutnya yaitu membuat komposisi baru. Komposisi baru bisa dibuat di sini, ada menu composition, kemudian Anda bisa klik dan new composition, atau Anda bisa membuat new composition di bagian sini ya, create a new composition, atau bisa menggunakan icon di sini, create a new composition. Jadi ada 3 pilihan ya dalam membuat komposisi baru. Oke ya. Nah, komposisi baru di situ, kalau Anda buat komposisi baru, di sana juga ada banyak sekali preset yang bisa Anda pakai. Bisa pakai 1080, 720, 2K, 4K sampai 8K itu sudah disupport oleh After Effects. Ya, di sini kita akan coba membuat 720 saja. Kemudian durasinya akan kita buat 10 detik saja. Nah, ini ada duration. Durationnya bagian paling depan, angka paling depan itu jam, belakangnya adalah menit, dan belakangnya lagi adalah detik. Paling belakang ada frame. Nah, di detik ini kita masukkan 10. Nah, framenya ini tergantung frame rate-nya atau FPS-nya. Kalau FPS-nya 24, 25, maka angka terakhir di duration itu adalah 24 atau 25. Nah, kalau frame rate-nya 50 atau 60 fps, nah maka angka terakhir di duration adalah bisa 49 atau 59 atau 60. Itu ya. Selanjutnya background color kita bisa pilih, misalnya menggunakan warna hitam, warna putih. Misalnya di sini saya contohkan akan menggunakan warna putih sebagai background color. Oke ya, kalau sudah klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, ada background color yang warnanya
putih ya. Nah kalau mau dirubah lagi, misalnya Anda ini nggak cocok ini, saya pakai ganti aja, maka composition settingnya bisa dirubah. Anda klik kanan, kemudian composition setting, nah background colornya dirubah, misalnya saya mau hitam aja, hitam, ganti hitam itu ya. Atau resolusinya mau dirubah, atau frame rate nya mau dirubah lagi, masih bisa. Kemudian klik OK ya. Ini kembali lagi ke hitam, atau defaultnya memang hitam. Nah selanjutnya kita akan ke pembuatan gerakan ya. Kita akan mengimport satu objek ya, untuk kemudian kita buat gerakan yang sederhana. Jadi kita akan berkenalan dengan keyframe yang prinsipnya sama seperti yang kita pelajari di Premiere Pro ya. Kalau Anda sudah bisa motion graphic yang menggerakkan objek di Premiere Pro, nanti di After Effects akan lebih mudah Anda mempelajarinya. Di sini Anda bisa file import ya, file import file ya, atau Anda klik kanan di window project seperti ini, kemudian import dan file, import file. Nah selanjutnya kita bisa pilih, misalnya saya akan pilih tanda panah ini ya. Ini adalah file gambar ya, gambarnya berupa PNG atau backgroundnya nanti transparan, kemudian di import gitu ya. Nah selanjutnya akan muncul di sini ya, file gambar tersebut muncul di sebelah sini, dan kita bisa langsung tarik ke layarnya seperti ini, atau kita tarik ke bagian video composition 1, ditarik ke track sini, nanti dia akan menjadi track 1 seperti ini. Nah di sini ada segitiga yang menghadap ke arah kanan ya, sama seperti di Premiere juga. Ini bisa diklik, nanti dia akan menghadap ke bawah dan muncul lagi menu yang berikutnya, sub menu yang berikutnya. Nah ini bisa diklik lagi, muncul lagi jadi menu transform. Di situ ada anchor point, position, scale, rotation, opacity. Apa itu semua? Nah akan saya jelaskan satu persatu ya. Anchor point. Anchor point ini adalah jangkar ya, jangkar atau titik pusatnya. Jadi kalau anchor point ini yang berubah adalah titik pusatnya. Dan di sini ada angka sebelah kiri dan angka sebelah kanan. Angka yang kiri itu mewakili sumbu X. Ya, sumbu X itu dia bergerak hanya kiri kanan atau ke sumbu horizontal. Nah kalau yang Y, yang satunya yang sebelah kanan itu ke atas bawah atau vertikal. Nah seperti yang Anda lihat, panahnya bergerak, tapi sesungguhnya panahnya itu tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah anchor point-nya yang ini, titik pusatnya yang bergerak ya. Bisa Anda lihat ya, titik pusatnya dia bergerak ke arah atas bawah. Yang ini dia bergerak ke kiri kanan. Jadi sesungguhnya yang bergerak titik pusatnya ini, angkornya, jangkarnya. Nah kita bedakan ya, kita bedakan dengan position. Anchor point itu beda dengan position. Kalau position seperti ini, saya gerakkan positionnya, klik di drag kiri kanan. Nah Anda lihat titik pusatnya ikut bergerak ya. Ketika saya gerakkan ke kiri, pusatnya ikut bergerak. Kayak saya gerakkan ke kanan, pusatnya juga ikut bergerak. Ke atas, ke bawah, ya dia ikut bergerak.
Tapi kalau anchor point, nah yang saya gerakkan anchor point, yang Anda lihat titik pusatnya ini aja. Saya gerakkan anchor point ini, kemudian yang ini saya gerakkan positionnya. Nah beda ya, menggerakkan anchor point dan position. Nah bedanya apa sih Pak? Saya belum paham ya. Nanti saya buat perbandingan supaya Anda paham. Oke ya. Itu tadi adalah anchor point dan position. Kalau berikutnya adalah scale. Scale itu yang ini ya, ini perubahan skalanya dari 0% berarti kecil sekali, tidak kelihatan, sampai ribuan persen gitu ya. Seperti ini. Nah, ini adalah scale. Nah, di sebelahnya scale ini ada angka, bukan angka ya. Ini ada icon ya, constraint proportion di sini namanya. Jadi kalau constraint proportionnya itu aktif, gambarnya seperti rantai. Kalau dia aktif artinya dia terkunci ya, lock rasionya akan terkunci. Jadi kalau kita perbesar ya semuanya ikut membesar atau mengecil dengan proporsi yang sama. Kalau kita nonaktifkan misalnya, klik di nonaktifkan ya, maka kita bisa milih salah satu yang berubah skalanya, yang atas bawah saja, yang Y saja atau sumbu vertikal, atau yang X saja, yang X itu sumbu horizontal. Nah ini rasionya kita matikan. Jadi kita bisa milih mau merubah skalanya secara keseluruhan dengan menjaga rasio, atau kita memilih hanya salah satu sumbu saja. Itu ya. Itu adalah scale. Nah, untuk rotation, kalau rotation ini gampang ya, paham ya, rotation. Nah, rotation ini. Oke. Itu tadi rotation. Nah, rotation ini kaitannya dengan anchor point tadi. Ya, tadi masih ingat ya anchor point, di mana titik pusatnya atau jangkarnya atau sumbunya berada di tengah. Jadi kalau dirotasi, nah dia akan sesuai dengan sumbunya. Sumbunya berada di tengah. Nah, sekarang kita akan geser anchor point-nya. Ya, titik pusatnya akan kita geser. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Digeser seperti ini. Oke. Kita geser ya. Jadi bisa digeser seperti itu titik pusatnya. Oke, ini sudah saya geser. Titik pusatnya saya pindah ke bagian ujung seperti ini. Tadinya di tengah sini. Ya, saya geser ke ujung sehingga kalau dirotasi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah rotasi kalau anchor point-nya digeser. Tadinya di tengah, sekarang di pangkal ya, pangkal ujungnya yang lancipnya ini. Sekarang berada di pangkalnya. Oke ya. Nah, sekarang akan saya coba anchor point-nya saya geser lagi. Oke, ini anchor point-nya saya geser ke ujung. Nah, kalau dirotasi seperti ini. Nah, ini adalah anchor point.
Gitu ya, perbedaan antara anchor point dengan position seperti itu. Oke, baik, tadi kita sudah membahas tentang rotasi ya. Seperti ini contohnya, tadi kita rubah anchor point-nya. Sekarang kita menuju ke opacity. Nah, opacity ini secara default ini 100% seperti ini ya. Jadi tampilannya nah seperti ini. Kalau kita geser ke arah kiri, dia semakin menghilang karena opacity-nya 0%. Kemudian kalau kita geser ke kanan, dia maksimal hanya 100%. Jadi Anda bisa memainkan opacity-nya, semakin ke bawah nilainya, dia akan semakin transparan sampai dia menghilang. Nah, semakin ke kanan, dia akan semakin muncul, semakin padat gitu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia itu opacity-nya 100%. Nah, kalau Anda menemukan makhluk halus ya, dedemit gitu ya, itu opacity-nya mereka di bawah 100%, bahkan sampai 0%, nggak kelihatan ya. Nah, itu secara ilmu multimedia itu mereka memainkan opacity-nya. Ya, opacity-nya di bawah 100%. Tapi kalau manusia, benda-benda nyata gitu ya, berarti opacity-nya 100%. Ya, itu mengenai opacity. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai anchor point, position, scale, rotation, dan opacity, sekarang kita akan menggerakkan ya. Kita akan mencoba menggerakkan salah satu transformnya ini, yaitu bagian position ya. Kita akan merubah posisinya. Langkah pertama yaitu kita menentukan posisi awal, misalnya di sini posisi awalnya ya. Posisi awal berada di sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita akan kunci posisi tersebut, dikunci menggunakan ada logo, ada icon stopwatch seperti yang ini ya. Icon stopwatch ini adalah kunci atau untuk membuat keyframe. Bisa Anda lihat di sebelah kanan ini tidak ada keyframe sama sekali. Ketika diklik stopwatch-nya, klik, nah maka akan muncul keyframe di sini. Ya, ini adalah keyframe yang pertama untuk posisi yang pertama. Kemudian time slidernya kita geser, misalnya gerakannya 5 detik ya. Gerakannya 5 detik ke arah kiri misalnya. Nah, ini kan kita geser seperti ini. Nah, dia otomatis akan membuat keyframe sendiri. Geser ke kiri, terus panahnya menuju ke arah kiri. Nah, sampai di sini. Ya, secara otomatis dia akan membuat keyframe. Nah, kemudian bisa kita play ya. Di sini ada preview. Previewnya bisa menggunakan tombol spasi, bisa kita letakkan di frame awal dulu, kemudian tekan spasi. Nah, ini akan bergerak menuju ke kiri sesuai dengan keyframe yang tadi kita buat. Ya, itu adalah cara untuk membuat pergerakan. Nah, kalau misalnya berubah skalanya juga Pak, oke, skalanya berubah, posisinya juga berubah. Posisi tadi sudah kita kunci, sekarang kita akan mengunci skalanya. Skala, klik, kita rubah, kemudian dari kecil misalnya ke besar. Oke, dari kecil seperti ini misalnya. Kemudian posisi awal kecilnya sekian ya skalanya. Bisa Anda lihat keyframe-nya di sini. Kemudian di posisi akhir di sini dia akan membesar. Nah, membesar berarti skalanya dirubah ke kanan seperti ini. Gitu ya, sehingga hasilnya
dari kecil seperti ini, posisinya di kanan. Kalau di play dia akan membesar dan bergerak ke kanan. Oke ya, jadi itu adalah basic gerakan ya, dasar gerakan dari Adobe After Effects yang sama persis dengan Adobe Premiere Pro kalau Anda sudah mempelajari Adobe Premiere Pro. Ya, kalau belum paham Premiere Pro bisa dipelajari di video-video saya sebelumnya. Ya. Tapi kalaupun langsung ke After Effects, langsung belajar pakai After Effects itu juga tetap bisa. Caranya seperti tadi. Anda tentukan posisi awal di sini, skala awal di sini, kemudian tentukan keyframe-nya, dibuat keyframe ya pakai ini. Selanjutnya kita slidernya ke arah detik yang kita mau detiknya detik kelima bisa, mau pergerakannya lebih lambat di detik ke-9 bisa ya. Kemudian baru kita tentukan posisi yang kedua dan skala yang kedua gitu ya. Kemudian bisa kita cek hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, misalnya wah, panahnya kurang cepat nih, kurang cepat. Nah, maka bisa kita geser. Yang ini bisa kita seleksi ya, targetnya yang terakhir ini bisa kita seleksi, kemudian digeser ke kiri supaya lebih cepat. Misalnya setengah detik sampai ya. Ini kan 1 detik di sini nih, 1 detik ini. Nah, setengah detik nyampe panahnya. Oke, berarti kita geser ke arah kiri, jadi dia lebih cepat. Kita lihat play. Nah, itu lebih cepat. Kecepatan nih terlalu cepat, lebih lambat lagi, misalnya tadi 5 sekarang 8 detik misal. Nah, kita geser aja, kita geser keyframe-nya ini ke 8 detik di sini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di play. Nah, dia akan semakin pelan ya, pelan sampai ke detik ke-8. Nah, itu mengenai keyframe dan basic pergerakan di After Effects. Itu ya. Untuk menggerakkan objek yang lain juga bisa, objek video misalnya atau GIF. Ya. Anda punya GIF kemudian mau digerakkan. Nah, itu juga bisa. Jadi terserah Anda mau menggerakkan objek apa. Kalau mau menggerakkan objek seperti ini berarti Anda harus cari gambar PNG atau yang image-nya background-nya transparan ya. Untuk video juga sama ya, Anda bisa membuat gerakan dari video itu. Oke, sementara itu dulu yang saya sampaikan untuk gerakan-gerakan dasar di After Effects ya, sudah saya sampaikan, termasuk tadi caranya untuk memperlambat maupun mempercepatnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, atau sebelumnya Anda harus sudah melihat video-video saya yang lainnya supaya Anda lebih